Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Sekarang lagi ada racun baru nih guys. Aku lagi ketagihan banget ya nonton drama Cina karena lewat mulu di sosmed aku. Awalnya sih nggak gitu tertarik ya, cuma lama-lama karena muncul terus-terusan, ya aku cobalah iseng-iseng nonton satu episode dulu. Dan tau nggak sih apa yang terjadi? Aku malah ketagihan, bahkan sampai rela bayar demi untuk bisa nonton lanjutannya dong. Niatnya cuma nonton satu video 60 detik, tiba-tiba udah sejam aja ya hilang tanpa sadar tuh. Ceritanya seru banget, soalnya nggak bohong deh. Dan di ujung episodenya itu selalu dibikin gantung. Ya siapa coba yang nggak penasaran? Nah, kalau kalian pernah ngalamin itu, tenang ya. Kalian nggak perlu malu atau merasa bersalah kok, karena kalian tuh nggak sendirian. Dan yang paling penting, ini bukan salah kalian sepenuhnya. Penasaran kenapa aku bilang bukan salah kalian? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Tunggu. Tapi sebelum lanjut, aku juga perlu kasih tahu nih ke kalian. Aku tuh suka banget lo nonton Dracin ini. Dan buat nemenin nonton biar makin seru, ada nih varian terbaru dari Momogi Signature, yaitu Spicy Roasted Corn. Nah, mending sambil aku jelasin videonya, kalian buruan deh ya check out di e-commerce kesayangan kalian. Kalian lah ya buat nemenin nonton video ini bareng-bareng aku. Oke? Sekarang aku lanjut ya ke pembahasannya. Selama ini kita tahu ya kalau drakor menguasai pasar perfilman. Kalau selama ini kamu ngerasa Netflix tuh isinya cuma opa Korea, wah kalian harus tahu dulu sih kalau industri Dracin ini tuh lagi glow up parah sampai-sampai mencetak rekor pendapatan tembus 156 triliun rupiah atau sekitar 70 miliar yuan. Angka gila ini bikin Dracin jadi salah satu sektor hiburan paling cuan di dunia. Bahkan bisa jadi mulai bikin Hollywood tuh ketar-ketir loh. Kalau kalian pikir semua ini terjadi secara instan, salah besar. Ekspansi Dracin ini sendiri sudah terasa sejak sekitar 2021, tapi puncaknya baru benar-benar meledak di tahun 2024 sampai 2025. Love Like the Galaxy, Hidden Love, sampai Amidst a Snowstorm of Love itu bukan cuma laku di Cina loh ya, tapi juga jadi tontonan wajib di Asia Tenggara, termasuk Indonesia juga. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa sih bisa semeledak itu? Rahasianya bukan cuma di aktor gantengnya, tapi revolusi format bernama microdrama. Lupain deh ya durasi 1 jam yang bikin pegel. Industri Cina sekarang fokus bikin drama vertikal seperti layar handphone yang durasinya tuh paling cuma 1-2 menit per episodenya. Format ini tuh sama persis ya kayak yang biasa kita lihat di TikTok, Reels, ataupun Shorts. Artinya secara nggak langsung drama ini emang nggak dirancang buat nonton di TV, tapi buat kaum sibuk yang cuma punya waktu luang dikit di sela-sela jam kerja ataupun kuliah. Inilah yang disebut snackable content. Secara psikologis, otak kita zaman now tuh emang lebih doyan ngemil hiburan pendek yang to the point daripada harus komitmen nonton episode panjang selama berjam-jam. Dengan microdrama, kamu dapat emosi yang padat, konflik yang sat-set, dan ending yang bikin penasaran cuma dalam hitungan menit aja. Jadi wajar ya kalau Dracin model kayak gini tuh laku keras, karena emang otak kita tuh didesain untuk mencari dopamin hit yang instan, teman-teman. Mereka tuh anti juga ya sama basa-basi. Gak ada tuh episode 1 isinya perkenalan tokoh yang lambat. Di menit pertama, boom, langsung tuh dikasih konflik intens. Entah diselingkuhin lah, ditampar mertua lah, atau adegan balas dendam. Otak kita dipaksa penasaran terus karena setiap detiknya dirancang untuk ngasih dopamin hit. Dan disinilah jebakannya ya. Kalian bilang, paling cuma semenit. Padahal satu judul itu bisa punya 100-200 episode pendek loh. Nah, tanpa sadar kalian udah nonton semua tuh sekali jalan. Ini jelas ya jadi bukti valid kalau cara orang menikmati hiburan udah pelan-pelan berubah. Nah, yang aku lumayan bingung tuh, walaupun dramanya dari China yang kurang relate, tapi ceritanya tuh masih kerasa deket banget loh sama kita. Disinilah kita masuk ke faktor kedua yang bikin Dracin gampang diterima di Indonesia, yaitu cultural proximity alias frekuensi secara budaya. Walaupun settingnya di Beijing ataupun Shanghai, konflik yang diangkat itu relate banget ya sama kehidupan kita di Asia. Mulai dari drama mertua julid, perjuangan dari miskin jadi crazy rich, sampai balas dendam elegan ala CEO dingin. Semua itu tanpa kalian sadarin adalah konflik sosial yang emang terjadi di negara Asia. Secara psikologis, emosi kita lebih gampang nyambung karena nilai moral dan juga realitas sosialnya mirip ya sama apa yang kita lihat sehari-hari. Beda nih sama vibe serial barat yang kadang tuh terasa jauh banget. Dan lagi-lagi ini bukan kebetulan. Platform besar seperti iQIYI, Tencent Video, dan juga Youku sengaja promosi drama mereka secara masif ke Asia Tenggara, Amerika Latin, sampai Eropa Timur. Terjemahannya tuh benar-benar rapi dan sesuai sih, iklannya tuh gila-gilaan, dan klip-klipnya tuh disebar di media sosial sampai viral. Contoh nyata ya, di tahun 2025 ini adalah meledaknya drama The Legend of Shanghai yang tembus 1,3 miliar views cuma dalam waktu 6 bulan aja. Iya,
6 bulan dapat 1,3 miliar views coba. Ini semua karena Deracin tuh juga trending di Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Ini bukti valid sih ya guys, kalau Deracin sekarang udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi deh. Dan ngomong-ngomong soal nonton, ya karena format dramanya tuh snackable, rasanya nggak lengkap ya kalau nggak ada pendamping yang juga snackable. Nah, kalau kamu tuh tipe orang yang suka nonton Deracin sambil makan, Momogi Signature Spicy Roasted Corn ini bisa banget sih jadi temen nonton yang enak banget. Pedasnya tuh enak banget dan gak nyiksa di perut ya guys. Terus bumbunya ada rasa Sichuan yang bikin ada sensasi pedas manisnya gitu. Dan yang bikin aku makin suka ada crumbs jagung bakar pedas untuk jadi toppingnya. Mantep banget deh pokoknya. Balik lagi ke pembahasan Deracin ini. Sekarang kita bahas alasan paling berbahaya, yaitu kenapa microdrama itu tuh bikin ketagihan. Ternyata ada nih yang namanya adalah efek Zeigarnik. Jadi ini adalah efek psikologi yang ngomongin tentang otak manusia. Cenderungnya sih lebih terobsesi ke sesuatu yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Itulah alasannya kalau gebetan manggil nama kalian doang, deg-degannya tuh langsung bikin gitu ya, bukan main deh rasanya. Otak manusia itu dirancang buat lebih inget dan juga terobsesi sama hal yang belum selesai. Nah, penulis drama Cina ini tuh pinter banget manfaatin ini guys. Makanya setiap episode Deracin hampir ya selalu ditutup dengan cliffhanger alias masalah yang nggak selesai atau ngegantung gitu di episodenya. Meskipun nggak selalu cliffhanger yang besar, tapi itu cukup loh buat bikin otak kita mikir, bentar lagi kelar nih. Padahal mah masih ada ratusan episode lainnya dong guys. Ya, karena cliffhanger ini juga lah yang bikin tubuh kita memproduksi dopamin tinggi, akal sehat tuh menurun, dan gerakin jari kita buat scroll episode selanjutnya. Soalnya jujur aja ya, apa yang aku rasain kalau nonton Deracin tuh begini, gak dilanjutin bikin kepo, dilanjutin malah bikin nagih. Dari sisi bisnis, ini tuh jenius banget sih. Lagian, produksi microdrama itu super efisien ya. Syutingnya cuma butuh 8-10 hari dengan budget sekitar 2-4 miliar rupiah per judulnya. Ini tuh tergolong receh banget ya dibandingkan drakor ataupun film. Tapi cuannya, wah gila-gilaan. Model bisnisnya pun mereka pinter banget ya pakai sistem freemium. Jadi, kalian tuh bakal dikasih gratis 10-20 episode awal untuk membakar rasa penasaran. Nah, terus nanti waktu udah kecanduan, baru deh kamu tuh disuruh bayar koin atau langganan buat lanjut. Dan percaya atau enggak, data tuh nunjukin kalau banyak banget ya orang termasuk aku mungkin nih, kalian juga ya, yang rela boncos loh demi namatin ceritanya. Masalahnya, strategi ini bukan hal yang baru sih di Cina. Bisnis model kayak gini tuh udah pernah mereka lakuin. Cuma waktu itu bukan dalam bentuk video ya, tapi web novel pada tahun 2000-an ya teman-teman. Cara mainnya sih sama. Mereka bakal dikasih gratis baca beberapa halaman, dan kalau udah tertarik, ya harus beli novelnya secara penuh. Kalau kita bandingin sama sekarang, sama kan cara mainnya? Kita bakal dikasih beberapa episode awal gratis, dan kalau mau nonton sampai selesai, ya harus bayar. Dan ternyata penonton tuh mau loh. Bahkan menurut data, 60% penonton Deracin rela bayar untuk akses konten eksklusifnya loh. Ditambah lagi ya guys, Cina tuh punya populasi pengguna handphone lebih dari 1 miliar orang. Jadi kalau taktik ini berhasil di negara mereka doang aja nih, itu tuh udah cukup banget ya buat menopang industrinya. Jadi waktu kontennya dieksplor ke luar negeri, ya otomatis angkanya bakal melonjak drastis. Jadi ketika kita lihat angka 156 triliun, ya itu bukan cuma soal tontonan, tapi tentang gimana rasa penasaran bisa dimanfaatkan sama mereka untuk jadi komoditas. Ya makanya kalau menurut aku, drama Cina ini bisa meledak banget karena mereka tuh paham 3 hal krusial yang ada di manusia. Cara kerja otak kita, kedekatan budaya, dan perubahan cara kita mengonsumsi hiburan. Kontennya tuh pendek, emosinya tuh padat, dan selalu bikin penasaran. Makanya juga nih ya, kalau kalian mau nonton Deracin lebih enak, ya ditemenin Momogi Signature Spicy Roasted Corn aja lah. Pedasnya tuh enak banget dan gak nyiksa di perut ya guys. Ada bumbu rasa Sichuan dan jagung bakar yang bikin ada sensasi pedas manisnya. Sekarang giliran kalian deh, drama Cina mana lagi sih yang bagus untuk ditamatin? Kasih rekomen dong ke aku. Dan jangan lupa ya, ditemenin sama Momogi Signature, oke? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.